Halo Sobat Sipil, jumpa lagi di tutorial Microsoft Project. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menginputkan pekerjaan dan durasi ke dalam tabel Gantt chart. Ini adalah jendela MS Project kita, dan ini adalah contoh daftar nama pekerjaan yang telah kita susun dalam Excel pada saat kita membuat rencana anggaran biaya. Apabila diperlukan, file Excel ini dapat Sobat Sipil download pada link yang ada di kolom deskripsi. Kita copy pekerjaan-pekerjaan yang ada di Excel, kita blok semua. Dari pekerjaan pertama sampai ke pekerjaan terakhir, kemudian kita copy, Ctrl C, kita pilih pada jendela project di kolom task name, kita paste, Ctrl V. Maka semua nama pekerjaan yang ada dalam Excel itu sudah tercopy semua ke project. Pada Excel, saat kita membuat rencana anggaran biaya, kita sudah mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan kita ke dalam pekerjaan-pekerjaan utama, pekerjaan persiapan dan tanah, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan penutup atap, pekerjaan pintu jendela, dan di setiap pekerjaan utama ini terdapat pekerjaan-pekerjaan rincian. Nah, untuk membuat pekerjaan rincian pada Microsoft Project, caranya adalah dengan memilih pekerjaan-pekerjaan yang akan dijadikan pekerjaan rincian, misalnya pada pekerjaan persiapan dan tanah, pekerjaan pagar proyek sampai dengan urugan pasir bawah lantai akan kita buat menjadi pekerjaan rincian yang ada di kelompok pekerjaan persiapan dan tanah. Kita blok, kemudian kita pilih, kita klik tombol indentasi yang ada di bawah ini. Kita klik. Maka pekerjaan yang sudah kita blok tadi itu akan ada di dalam kelompok pekerjaan persiapan dan tanah. Pekerjaan persiapan dan tanah otomatis akan diubah mode-nya menjadi auto. Otomatis akan ada tampilan durasi 1 hari, tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian di sebelah nama pekerjaan utama ada segitiga. Segitiga ini bisa kita klik ya untuk menyembunyikan pekerjaan-pekerjaan rincian, dan bisa kita klik lagi untuk menampilkan pekerjaan-pekerjaan rincian. Kita lanjutkan pada pekerjaan utama yang lainnya. Kolom 9, karena tadi di Excel ada baris yang kosong, maka di project juga ada baris kosong. Kita bisa hapus. Kita sorot baris 9, kemudian kita tekan tombol delete untuk menghapus baris kosong tersebut. Pekerjaan beton bertulang. Ini ada 3 kelompok, ya, pondasi dan roof, lantai 1, lantai 2, ring, gunung-gunung, dan dak beton. Jadi kita bisa membuat pekerjaan beton bertulang ini dibagi menjadi pekerjaan pondasi dan roof, pekerjaan lantai 1, pekerjaan lantai 2, dan pekerjaan balok ring, gunung-gunung. Kemudian pekerjaan pondasi dan roof dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan rincian, pasangan batu kali, pondasi beton, balok roof. Demikian juga kelompok pekerjaan yang lainnya. Nah, pada pekerjaan pondasi batu kali, kita bisa indent 1 kali. Berarti nanti pondasi dan roof ini adalah menjadi bagian pekerjaan beton bertulang. Kemudian pondasi batu kali sampai dengan roof, kita klik 2 kali. Dia akan dimasukkan ke dalam kelompok pekerjaan pondasi dan roof. Kita bisa melihat kalau kita klik segitiga pada pekerjaan beton bertulang, dia akan menyembunyikan semua pekerjaan pondasi dan roof. Kalau kita klik segitiga pada pekerjaan pondasi dan roof, dia akan menyembunyikan pekerjaan rincian hanya di bawah pekerjaan pondasi dan roof saja. Demikian juga kita bisa lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pekerjaan lantai 1 bisa kita indent 1 kali, kemudian kolom K1 sampai dengan tangga samping kita bisa indent 2 kali.
baris ke-30 kita hapus lagi, lantai 2 kita indent 1 kali, kemudian kolom sampai balok dan plat lantai 2 kita indent 2 kali. Demikian juga pekerjaan pada baris 43 ya, kita del, kemudian ring gunung-gunung dan dak beton kita indent sekali, kemudian pekerjaan balok sampai dengan dak beton kita indent 2 kali. Kita lanjutkan lagi dengan pekerjaan rangka dan penutup atap. Baris ke-51 saya hapus dulu. Kemudian pekerjaan rangka dan atap itu ada satu level dengan pekerjaan beton bertulang, dengan pekerjaan persiapan dan tanah, berarti biarkan di sana. Tinggal pekerjaan di dalamnya kita indent. Demikian juga kita lakukan semua untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ada yang diindent 1 kali, ada yang diindent mungkin perlu 2 kali. Baris-baris kosong ini bisa kita hapus. Kemudian pekerjaan rinciannya kita indent seperti ini. Masih ada baris-baris kosong, bisa kita hapus. Pekerjaan rincian kita blok, kemudian kita indent supaya dia masuk ke dalam pekerjaan utama. Pekerjaan plumbing itu ada 3 kelompok ya, kalau tidak salah. Ada pekerjaan instalasi air bersih ya, kita indent 1 kali, kemudian pekerjaan di bawahnya kita indent 2 kali, kemudian pekerjaan instalasi air kotor kita indent 1 kali, pekerjaan di bawahnya kita indent 2 kali. Kemudian ada pekerjaan drainasi. Ini baris kosongnya saya hapus dulu. Drainasi saya indent 1 kali. Kemudian di bawahnya saya indent 2 kali. Baris kosong saya hapus lagi. Kemudian pekerjaan listrik. Ya. Pekerjaan rinciannya saya indent. Pekerjaan terakhir, pekerjaan lain-lain, kelompok pekerjaan lain-lain. Pekerjaan rinciannya kita indent juga. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikelompokkan. Nah, seperti tadi ditunjukkan, ya, segitiga-segitiga ini bisa kita klik untuk menyembunyikan pekerjaan-pekerjaan rinciannya. Jadi tampilan pada proyek kita bisa lebih sederhana, hanya menampilkan informasi-informasi pekerjaan yang kita perlu untuk lihat. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga menyederhanakan schedule kita, misalkan dengan cara seperti ini. Pada pekerjaan pondasi dan sloof, di sini ada beberapa tipe pondasi batu kali. Dari P1 sampai P5 dan bahkan ada pondasi batu kali tangga belakang. Ya. Nah, kita bisa jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pekerjaan batu kali ini ya, kita jadikan satu macam pekerjaan batu kali. Nanti volumenya digabung ya. Nah, jadi kita bisa hapus ya, 5 pekerjaan pasangan batu kali lainnya. Kemudian informasi nama pekerjaan pasangan batu kali P1 kita hapus P1-nya. Artinya pasangan batu kali ini adalah semua pekerjaan pondasi batu kali ya, dari P1 sampai P5 dan tangga belakang. Pondasi beton juga sama ya. Kita bisa tinggalkan hanya satu saja, kemudian diganti namanya menjadi pondasi beton. Termasuk yang tangga belakang misalnya kita hapus juga. Pada lantai 1 ya, pekerjaan kolom K1, K2, K4 ya, kita kelompokkan jadi satu. Hanya menjadi kolom lantai 1 saja. Ya, pekerjaan tangga juga sama ya, bisa kita sederhanakan menjadi tangga lantai 1. Di lantai 2 juga demikian, kita punya 3 jenis kolom ya, kita tinggalkan hanya satu saja, kita ganti menjadi kolom lantai 2. Pekerjaan balok juga
Ya, dari sekian banyak pekerjaan balok, ya, kita tinggalkan satu, ya, pekerjaan balok lantai 2. Pekerjaan ring gunung-gunung demikian juga sama, ya, pekerjaan balok yang ada 5 jenis balok, ya, kita jadikan satu menjadi balok ring misalnya. Kolom juga kita ganti menjadi kolom ring. Nah, silakan nanti Sobat Sipil bisa melihat pada pekerjaan-pekerjaan rincian lainnya apakah ada yang bisa dikelompokkan menjadi hanya satu pekerjaan untuk menyederhanakan penjadwalan kita nantinya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan durasi pekerjaan? Untuk menentukan durasi pekerjaan, kita bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber. Yang pertama, misalnya kita bisa melihat kembali data historis dari proyek serupa sebelumnya. Atau yang kedua, kita bisa menanyakan estimasi durasi pada orang yang akan mengerjakan pekerjaan kita. Yang ketiga, kita bisa meminta informasi dari orang-orang yang pernah mengerjakan pekerjaan serupa. Atau yang keempat misalnya, kita bisa melihat pada standar yang ada, misalnya dari SNI atau standar lainnya. Di sini, kita akan mencoba satu contoh menghitung durasi pekerjaan dengan menggunakan standar produktivitas tukang. Saya ambil pekerjaan pasangan batu kali misalnya. Nah, kita punya koefisien-koefisien dari perhitungan RAB kita, misalnya untuk 1 meter kubik pasangan batu kali dengan campuran 1:4. Ya. Di sini ada koefisien kebutuhan materialnya. Ya. Jadi untuk 1 meter kubik pasangan batu kali dibutuhkan 1,2 kubik batu kali, 3,4 sak semen, dan 0,52 meter kubik pasir pasang. Untuk mengerjakannya dibutuhkan pekerja 1,5 orang, tukang batu 0,75 orang, kepala tukang batu 0,075 orang, dan mandor 0,075 orang. Untuk menentukan durasi pekerjaan, kita melihat angka koefisien produktivitas pekerja dan tukang di sini. Artinya apa angka-angka di sini? Artinya adalah untuk mengerjakan 1 meter kubik pasangan batu kali diselesaikan dalam 1 hari kerja 8 jam, itu dibutuhkan 1,5 orang pekerja dan 0,75 orang tukang batu. Nah, untuk menghitung durasi kita melihat di sini. Ya, yang kita lihat adalah koefisien pekerja dan tukang batunya. Ini adalah rumus untuk menghitung durasi pekerjaan. Artinya kalau kita mau mencari durasi pekerjaan, berapa lama pekerjaan itu bisa diselesaikan, ya, rumusnya adalah kita tahu berapa besarnya volume pekerjaan, ya, dikalikan dengan produktivitas yang ada di koefisien tadi, kemudian dibagi dengan jumlah sumber daya yang kita miliki. Ya. Artinya kita sudah tahu bahwa kita punya berapa banyak tukang, berapa banyak pekerja. Ya, kita bisa menentukan atau mencari berapa lama durasi pekerjaan. Sebaliknya, kalau durasi pekerjaannya yang sudah ditentukan terlebih dahulu, kita harus menghitung berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Nah, perhitungannya sama, volume pekerjaan dikalikan dengan produktivitas dibagi dengan durasi pekerjaan. Kita akan mendapatkan berapa banyak tukang, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan volume pekerjaan ini selama durasi pekerjaan. Contoh misalnya untuk pekerjaan pasangan batu kali tadi, ya. Kalau kita punya volume 8 meter kubik, ya. Nah, kita punya 4 orang pekerja dan 2 orang tukang batu, maka 8 meter kubik ini akan diselesaikan dalam berapa hari? Ini rumusnya. Ya, volumenya 8 dikali koefisiennya 1,5 untuk pekerja dibagi 4
kita punya 4 pekerja, maka akan selesai dengan 3 hari. Demikian juga untuk tukang batunya, kita coba ya menggunakan jumlah tukang batu yang kalau nanti dihitung durasinya juga kurang lebih sama dengan durasi 3 hari di sini. Ya, volumenya 8 meter kubik dikali koefisien 0,75 dibagi 2, kemudian kita dapatkan sama-sama 3 hari seperti itu. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kita? Tadi di Microsoft Project kita sudah melihat bahwa pekerjaan pasangan batu kali yang ada 6 jenis di sini sudah kita kelompokkan menjadi satu. Artinya, volume pekerjaan dari pondasi batu kali P1 sampai dengan pondasi batu kali tangga belakang kita jumlahkan semua di sini. Ini adalah penjumlahan dari volume pondasi batu kali P1, P2, P3, P4, P5 dan pondasi batu kali tangga belakang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa kebutuhan material. Nanti akan digunakan pada saat kita input resources pada pekerjaan kita. Akan kita pelajari di tutorial-tutorial berikutnya. Kebutuhannya akan sama dengan volume pekerjaan kita dikalikan dengan koefisien. Jadi untuk mengerjakan 76,6 meter kubik batu kali, pasangan batu kali, dibutuhkan 91,95 meter kubik batu kali, 259 sak semen, dan 39,8 meter kubik pasir pasang. Nah, perhitungan durasinya seperti ini. Ini tabel ini digunakan kalau kita mau menentukan, ya, kita sudah ditentukan berapa banyak jumlah tukang dan pekerjaan kita miliki. Dan kita mencari durasinya. Misalkan kita punya 4 orang pekerja dan 2 orang tukang batu. Nah, persamaannya adalah volume pekerjaan kita dikalikan dengan koefisien dibagi dengan berapa banyak pekerja yang dimiliki. Kita bisa copy ke bawahnya. Nah, kalau kita punya 76,6 meter kubik pekerjaan pasangan batu kali, dan kita punya 4 orang pekerja dan 2 orang tukang batu, itu akan diselesaikan dalam 28 hari. Nah, kita bisa berhitung di sini apakah harus sampai 28 hari. Apakah bisa dipercepat? Nah, untuk mempercepat tentunya kita membutuhkan jumlah orang yang lebih banyak untuk pekerja dan tukang batu. Nah, kita bisa masukkan misalnya kalau kita punya 6 orang pekerja dan 3 orang tukang batu, maka durasinya menjadi 19 hari. Kalau kita punya 8 orang pekerja dan 4 orang tukang batu, durasinya menjadi 14 hari. Nah, perhitungan ini yang kita inputkan pada Microsoft Project kita. Jadi pada pekerjaan pasangan batu kali di sini misalnya, ya, kita inputkan hasil perhitungan durasi yang tadi di sini 14,36, ya, kita bisa bulatkan ke bawah misalnya jadi 14 hari. Durasi yang kita input itu adalah durasi pada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan pekerjaan-pekerjaan rincian. Pada pekerjaan utama itu akan otomatis dihitungkan oleh Microsoft Project. Kita tidak perlu hitungkan di sini lagi. Nah, nanti sobat sipil bisa melakukan perhitungan durasi untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan menggunakan tabel yang kurang lebih sama seperti ini. Tabel yang kanan ini kalau durasinya yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dan kita mencari jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam durasi yang diinginkan. Misalnya pekerjaan fondasi batu kali ini kita ingin selesaikan dalam 14 hari misalnya. Maka kebutuhan pekerja akan sama dengan volume pekerjaan kita dikalikan dengan angka koefisien dibagi dengan durasi. Nah,
kita dapatkan angka yang kurang lebih sama dengan yang kita dapatkan di tabel di sini, ya, 8 dan 4. Ya, Sobat Sipil bisa menginput durasi-durasi pada pekerjaan lainnya. Kalau menggunakan standar yang ada, kurang lebih seperti itu pelaksanaannya. Demikian tutorial untuk menginputkan pekerjaan dan perhitungan durasi pada Microsoft Project. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Tutorial-tutorial lainnya akan kami update pada kolom deskripsi. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.